Atau misalnya gini ya, boleh nggak misalnya belajar terbimbingnya 100 ya, penugasan strukturnya 70 tanpa mandiri, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh apa tidak? Kalau tadi kan yang mengandung tiga oke kan ya. Sekarang kalau hanya mengandung dua, berarti di sini tadi ya belajar terbimbingnya jadi 100, penugasan terstrukturnya hanya 70. Boleh apa enggak tanpa mandiri? Boleh. Iya ada kata. Iya kan ya? Boleh enggak misalnya di sini belajar terbimbing tadi 100, penugasan terstruktur enggak ada, mandirinya yang 70. Boleh. Nah sekarang pertanyaan yang berikutnya. Boleh enggak tanpa belajar terbimbing hanya penugasan struktur dan mandiri? Tapi ditinggal nggak ada yang ngajar. Jadi belajar terbimbing itu kan harus ada yang membimbingannya. Sedangkan kalau misalnya belajar terbimbingnya nggak ada, berarti dosen enak ngasih tugas saja, saya itu ditinggal. Apalagi mandiri, wah belajar sendiri ya sudah, dosennya di rumah saja. Nah, itu ya Bapak ya. Jadi sekali lagi yang harus wajib itu adalah belajar terbimbingnya. Oke. Terus kemudian berikutnya. Nah, untuk MBKM, nah ini yang dulu. Sekarang dinamakan pembelajaran di luar prodi. Bentuknya sama. Bisa prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, bisa prodi yang sama di perguruan tinggi yang lain, ya. Atau lembaga di luar perguruan tinggi, contohnya magang. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, nah ini yang tadi kita diskusikan dengan Bu Gati tadi, khusus yang prodi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama. Nah, salah satu pasal di 18 ya Bu ya tadi ya, kan menyebutkan Bapak Ibu ya, bahwa perguruan tinggi harus memfasilitasi. Ya, karena kita juga harus memfasilitasi terkait dengan khususnya pembelajaran di luar prodi ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian tinggal nanti menentukan yaitu mata kuliah apa yang diperbolehkan diambil oleh prodi yang lain gitu. Kalau nggak ada yang ngambil bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Iya, kan hanya memfasilitasi aja kan ya. Ada kata wajib memfasilitasi gitu toh ya. Kalau nggak ada yang gunakan ya, contoh anggap aja ya, kayak kereta bus ya. Kereta bus juga wajib memfasilitasi untuk yang VIP gitu aja Bu ya, misalnya gitu ya. Seandainya nggak ada yang masuk di VIP boleh nggak? Nggak apa-apa ya kayak gitu. Tapi tetap harus ada yang memfasilitasi, misalnya kayak gitu. Dan sekali lagi ini kebijakan dari institusi dan prodi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga mata kuliah apa saja yang boleh dan mana yang tidak. Ini mohon maaf ini zoomnya keluar masuk ya. Zoom. Iya Bu. Iya, Sebentar. Oke ya Bapak Bu ya, itu ya. Jadi sebentar. Iya, betul. Ya itu tadi. Jadi yang dimaksudkan di luar prodi, tadi ini prodi harusnya yang berbeda tapi dalam lingkup perguruan tingginya. Itu ya Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi bukan berarti semuanya wah boleh semua ngambil lah. Nanti nggak ada yang kuliah di tempat Bapak Ibu pindah lagi ke yang disenangi ya. Nanti prodinya lain lulusannya dia lulusan apa? Lulusan yang membingungkan. Karena apa? Setiap prodi kan mempunyai yang harus wajib ya Bapak Ibu ya. Wah itu enak itu mesti banyak lulusnya nilainya bagus-bagus pindah lagi semua. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi itu yang perlu ditekankan. Oh boleh silakan Mak. Silakan Bapak.
Iya, nggak apa-apa. Dan itu agak paradoks. Iya, gimana? 11 itu dikatakan bahwa perguruan tinggi dapat pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk Heeh, pembelajaran baik di luar fakultas, di heeh, luar iya, prodi tapi dalam PT maupun di luar PT. iya, heeh. Artinya kan di atasnya itu dapat, Iya, dapat. boleh tidak dilakukan. Heeh. Kalau boleh tidak dilakukan, pasal 18 mewajibkan memfasilitasi itu paradoks. Jadi gini. Kenapa tidak di atas di pasal 16 hanya dikatakan dapat. Heeh. Artinya boleh tidak dilakukan, nggak betul itu. Nggak, maksudnya tadi itu saya sebutkan tadi, Pak. Artinya kalau nggak ada yang ngambil ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi Ya, kita harus menyediakan. Iya, iya. Iya, Pak. Itu. Ya ini. Iya. Nggak apa-apa, tapi kita harus sediakan wajibnya. soal pilihan di Iya, dalam, heeh. tapi di PT-nya itu. Heeh. Di Wah, pasal 16 heeh. dikatakan terkait dapat dilakukan. Artinya Iya. pemenuhan beban belajar boleh tidak, gitu. Boleh tidak difasilitasi itu. Jadi gini maksudnya ini Pak ya. Misalnya saya sebagai mahasiswa ya kan ya. Di prodi ini kan boleh dapat ya, dapat berarti dia dikasih kesempatan ya, boleh ke prodi lain maksudnya kayak gitu loh Pak. Sehingga prodi lain juga harus menyediakan maksudnya gitu. Itu maksudnya Pak. Jadi berbeda konotasi ya. Jadi 16 itu bahwa mahasiswa itu loh boleh tidak semuanya ngambil mata kuliah di prodinya itu. Maksudnya gitu loh. Sehingga Ketika subjek ini bisa subjek. Heeh. Sehingga di pasal 18-nya karena ada ketentuan itu, maka prodinya juga harus menyediakan gitu loh. Karena kalau satunya nggak menyediakan, kayak tadi loh ya, kayak WIS tadi kalau nggak misalnya tidak menyediakan ya nggak bisa terlaksana satunya. Gitu kan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu maksudnya. Gitu ya Pak Eko ya. Jelas Pak Eko ya. pasal agak bias ini ya. Baik Iya, yang mengatur mahasiswa atau mengatur perguruan tinggi. iya, dua-duanya Pak ya itu makanya. Jadi intinya gitu Bapak Ibu ya. Nah, tanda petik ya Bapak Ibu ya ini. eh untuk beberapa kasus ini ya, prodi itu boleh melakukan seleksi kalau seseorang ingin mengambil di prodi lain. Ketentuannya. Iya kan enggak maksudnya itu kebijakan. Heeh. Ya nggak usah jauh di tempat saya kayak gitu. Karena apa? Mohon maaf Bapak Ibu ya ini. Tanda petik ya. Ada salah satu dosen kalau ngambil dari situ mesti banyak sulitnya. Nilainya masih jelek-jelek. Nah, akhirnya, akhirnya sisanya itu kalau untuk mata kuliah dia pindah ke prodi lain. Nah kalau nggak gitu nanti contoh kasihan dosen yang ini gak ada mahasiswanya, ditinggal semua. Nah berarti itu bukan tujuan untuk kompetensi tapi menghindari dosen. Nah itu yang nggak boleh. Tujuan dari ini adalah aslinya untuk meningkatkan kompetensi. Sebagai contoh misalnya ya, anggap aja Bapak Ibu ya. Di salah satu tempat Bapak Ibu sekalian, mata kuliah apa yang diunggulkan misalnya? Apa Bapak Ibu? Mata kuliah apa misalnya? Yang nanti bersifat umum ya, tapi diunggulkan. Misalnya di prodi apa? Misalnya, misalnya manajemen pemerintahan gitu ya Bapak Ibu ya. Manajemen pemerintahan di prodi ini sangat bagus gitu loh ya. Di prodi lain juga diajarkan, tetapi bukan pengkhususan. Sedangkan kalau di prodi ini, dia memang yang ngajar sudah lebih pengalaman, banyak praktisinya misalnya gitu kan ya. Saya ingin lebih. Nah, dia boleh ngambil di situ. Contohnya itu. Atau contohnya kalau di kami ya, kalau di Pulinema itu, misalnya untuk pembuatan bahasa pemrograman komputer. Kami juga ada prodi teknik informatika kan ya. Nah dia lebih kuat di sana. Nah dia ngambil untuk memperkuat di sana boleh gitu loh maksudnya. Jadi sekali lagi bukan menghindari dosen, tapi untuk menambah kompetensi. Gitu ya Bapak Ibu ya.
Nah, tapi boleh dilakukan seleksi. Itu kebijakan, ya, Umi, ya. Nah, karena apa? Ya tadi itu, kalau nggak diseleksi nanti buyar Bapak Ibu. Nah, oke ya. Itu gambar aja sekilas. Oke, berikutnya. Sekarang terkait dengan beban belajar, Bapak Ibu ya. Jadi beban belajar kalau sarjana terapan 144 ya. Dan selama 8 semester, nah ini ketentuan tadi, semester 1, 2 maksimum 20 SKS ya. Kalau berikutnya maksimum 24. Semester antara maksimum 9 SKS. Nah, untuk vokasi ada kata-kata wajib melaksanakan magang. Nah ini Bapak Ibu ya. Bedanya dengan sebelumnya apa? Kalau sebelumnya ditentukan minimal 1 semester, tapi di Permendikti nomor 39 tidak harus 1 semester. Sekarang durasi dan beban belajar kegiatan magang di luar prodi ditentukan oleh perguruan tinggi. Jadi kebijakan perguruan tingginya sekarang. Nah, itu NKRI aslinya Bapak Ibu ya. Aduh, hilang lagi ini zoom-nya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang nantinya menjadikan pertimbangan Bapak Ibu yaitu di dalam menentukan magang ya. Dan juga harus di SK-kan. Sekarang turun lagi menjadi 3 dan 6.